Ratu Hatshepsut, seorang Fir'aun wanita yang memerintah Mesir kuno dengan masa pemerintahan terpanjang dalam sejarah. Selama 20 tahun pada abad ke-15 sebelum Masehi, ia berhasil memerintah Mesir. Namun selain keberhasilannya dalam memerintah, Hatshepsut juga membuka hubungan antara Mesir kuno dan Nusantara. Relief dan catatan di dinding kuil yang dibangunnya mengindikasikan bahwa leluhur Mesir berasal dari tanah Nusantara, sebuah fakta sejarah yang belum pernah terungkap sebelumnya. Lalu benarkah leluhur Mesir berasal dari Enggano, Sumatera? Bagaimana hubungan Mesir kuno dengan tanah di Nusantara? Simak video selengkapnya agar tidak gagal paham. Meskipun tidak ada petunjuk pasti mengenai letak geografis Nusantara dalam catatan-catatan Mesir kuno, penelitian menunjukkan bahwa ekspedisi dagang ke Nusantara berangkat dari Laut Merah menuju ke arah timur, melayari Samudra Hindia. Flora, fauna, dan komoditas perdagangan dari Nusantara, termasuk kemenyan, kayu eboni, gading, kayu manis, dan senjata, digambarkan dalam catatan-catatan Mesir kuno. Dengan banyaknya bukti yang menguatkan, dapat disimpulkan bahwa tanah asal bangsa Mesir adalah di Sumatera, tempatnya di Bengkulu, dan kemungkinan besar di Pulau Enggano. Ratu Hatshepsut, seorang wanita yang memerintah Mesir kuno, adalah Fir'aun wanita dengan masa pemerintahan terpanjang dalam sejarah. Selama 20 tahun pada abad ke-15 sebelum Masehi, ia berhasil memerintah Mesir. Namun selain keberhasilannya dalam memerintah, Hatshepsut juga membuka hubungan antara Mesir kuno dengan Nusantara. Relief dan catatan di dinding kuil yang dibangunnya mengindikasikan bahwa leluhur Mesir berasal dari tanah Nusantara, sebuah fakta sejarah yang belum pernah terungkap sebelumnya. Dikenal sebagai salah satu peradaban awal yang mengenal tulis-menulis, catatan sejarah dari bangsa Mesir kuno tergolong lengkap, termasuk keberadaan wilayah di luar Mesir kuno yang sangat penting bagi mereka. Tanah Nusantara disebut sebagai tanah para dewa, memiliki arti penting bagi Nusantara, bagi masyarakat Mesir kuno sebagai tanah leluhur dan sebagai tujuan perdagangan utama. Ekspedisi perdagangan reguler Mesir ke Nusantara dilakukan oleh berbagai penguasa Mesir dari dinasti yang berbeda. Mengenai petunjuk pasti, tidak ada yang menyebutkan letak geografis Nusantara dalam catatan-catatan Mesir kuno. Di Provinsi Bengkulu, ada salah satu bangsa asli Bengkulu yaitu suku Enggano yang mendiami sebuah pulau terluar di sebuah pantai Sumatera Barat. Pulau tersebut bernama Pulau Enggano, yang disebut suatu pulau yang pernah bersinggungan dan bekerja sama dengan Ratu Fir'aun Hatshepsut dari Mesir. Diketahui Ratu Hatshepsut ini merupakan penguasa wanita dari dinasti ke-18. Ratu Fir'aun ini adalah keturunan yang kelima yang memimpin Mesir kuno di tahun 1479 sebelum Masehi sampai 1458 sebelum Masehi. Meskipun belum bisa dipastikan, akan tetapi kehidupan suku Enggano ini terlukis di dalam relief di kuil Hatshepsut, yaitu Land of Pan. Adapun kuil Hatshepsut ini adalah peninggalan unik dari sang ratu, karena di dalam kuil tersebut terdapat relief yang bercerita tentang Land of Pan atau Tanah Pan, yang merupakan suatu daerah yang mempunyai ciri kehidupan yang mirip masyarakat di wilayah Nusantara yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara. Diketahui pulau tersebut dikenal dengan hutan yang lebat, pantai yang indah, dan juga memiliki suku asli bernama Enggano. Adapun suku Enggano ini disebut sebagai suku yang pernah melakukan transaksi perdagangan langsung dengan para penguasa Mesir kuno, di mana barang yang berupa batu-batu besar obelis dari tambang batu diangkut dengan sebuah kapal tongkang besar.
sebagai transportasi untuk mengangkut material piramida. Akan tetapi sang Ratu Hatshepsut ini memang tidak sepopuler Ratu Cleopatra atau Ramses yang ditenggelamkan di Laut Merah. Namun sosok ratu yang satu ini merupakan pemimpin yang membawa Mesir menjadi salah satu negara paling jaya di masanya. Ratu Hatshepsut merupakan Ratu Mesir yang paling lama memerintah. Dia membawa Mesir menjadi negara makmur dengan kekayaan berlimpah. Selain itu, Ratu Hatshepsut ini juga masuk dalam jajaran wanita terkaya, di mana kuil Hatshepsut merupakan salah satu bangunan yang dibuat pada masa kekuasaannya dan di dalamnya terdapat relief suku Enggano Bengkulu. Meskipun lokasi tanah pun ini tidak disebutkan di mana, akan tetapi ciri-ciri kehidupan seperti yang terlukis di relief kuil Hatshepsut sangat mewakili dengan kehidupan suku Enggano. Seperti rumah yang digambarkan sebagai tempat tinggal bangsa pun ini berbentuk seperti kubah dengan lantai datar yang berupa lingkaran. Rumah ini merupakan rumah panggung lengkap dengan tangga untuk menuju ke bawah. Rumah tradisional yang terbuat dari kayu dengan dinding daun rumbia ini persis sama seperti rumah suku Enggano yang diabadikan di dalam relief oleh Ratu Firaun. Bukan hanya itu saja, hiasan kepala dan senjata yang dipakai oleh suku Enggano juga terpahat di relief tersebut. Pada relief tersebut, penduduk bangsa pun digambarkan sedang mengembala. Ikat kepala tersebut memang ciri khas yang dipakai oleh suku Enggano sebagai identitas mereka. Pada bagian relief lain, terlihat sosok bangsa pun dengan senjata yang diselipkan di pinggang, di mana hal tersebut merupakan kebiasaan yang sama juga dilakukan oleh suku Enggano pada masa lampau. Sementara kalau ditinjau dari bahasa, ada beberapa kosakata Bengkulu Rejang yang juga dipakai oleh penduduk Mesir kuno pada zamannya. Kemungkinan kedua peradaban bisa saja memiliki cara berkomunikasi yang sama, mengingat bangsa pun di sini sebagai pihak yang menjual dagangan kepada Ratu Firaun. Maka bahasa yang dipakai merupakan satu bahasa saja. Diketahui kata Enggano ini sendiri diambil dari bahasa Portugis yang memiliki arti salah atau kecewa. Masyarakat suku Enggano Bengkulu ini memiliki jumlah penduduk di Pulau Enggano sampai pada saat ini mencapai 1.600 jiwa yang tersebar ke dalam 6 desa. Pulau Enggano ini terkenal keunikan dari segi sektor pariwisata dan juga mempunyai banyak terumbu karang. Berkaitan dengan jejak Ratu Firaun Mesir di negeri terluar Indonesia ini masih memerlukan berbagai penelitian dari para ahli.